Habis beberes rumah, langsung lanjut masak tumis jamur sawi. Hai halo, assalamualaikum. Nah ayo, gimana kabarnya? Masih sehat kan? Oke, nah jadi di video kali ini aku mau pamer jamur sawi. Apa ya, sesekali aku pamer, tapi yang aku pamerin ini adalah sebentuk makanan. Jadi ini enak banget ditumis. Nah, maafkan suara recok-recok anak aku karena memang anak aku itu lagi asik seperti main. Biasa yang menemani aku setiap hari adalah anak-anak aku, jadi biarkanlah mereka ya. Nah, jadi di video kali ini aku mau tumis jamurnya. Ini sebelum ditumis aku bersihkan dulu. Jadi terakhir aku makan tumis jamur sawit itu waktu mbak aku datang ke rumah ya. Jadi beliau bawa bekal. Nah, bekalnya itu salah satunya ada sayur jamur ditumis. Jamurnya itu jamur sawit ya. Jadi kebesokan harinya itu setelah mbak aku pulang, aku itu pergi ke pasar cari yang namanya jamur sawit. Udah keliling-keliling pasar tapi nihil ya, kosong. Nah, di sini aku baru teringat kalau jamur sawit ini itu musim-musiman. Jadi setiap pergi ke pasar itu aku selalu nyari yang namanya jamur, dan ini kebetulan banget, pas banget rezeki ya ada, jadi langsung aja aku beli satu kantong. Nah, satu kantong plastik itu ada yang harganya 10 dan ada yang harganya 15.000. Nah, jadi aku beli yang harganya 15.000 karena aku lihat yang harganya 10.000 itu sedikit banget. Aku itu sempat bingung ini cara masaknya gimana. Jujur ini kali pertama aku masak jamur sawit. Dulu waktu aku di kampung aku suka banget sih ngebolang nyariin jamur. Tapi yang namanya jamur sawit itu nggak ada karena di sana itu nggak banyak sawit ya. Jadi di tempat aku dulu itu yang banyak itu pohon karet. Jadi setelah beberapa bulan pohon karet itu ditumbang, yang tumbuh adalah jamur gerigit dan jamur kuping. Jadi sudah jelas dong aku ngebolangnya itu jamur gerigit dan jamur kuping. Kalau jamur sawit itu nggak pernah. Lain kali aku mau coba deh ke kebun, aku mau cek di kebun ada nggak sih jamur sawit, karena ini kayaknya musim hujan, mana tahu banyak ya bersihkan kan. Jamur sawit ini aku itu nanya dulu sama Pak Suami. Karena memang baru kali ini aku masak jamur sawit, dan kata Pak Suami nanti habis dibersihkan itu harus disiram dulu pakai air supaya kotoran-kotoran ataupun kalau ada ulat yang menempel dan kita itu nggak tahu waktu bersihkannya itu pada mati. Pak Suami bisa direbus dan bisa juga disiram air panas, tapi takutnya kalau direbus nanti terlalu. Jadi nanti aku mau siram aja pakai air panas. Rencana jamurnya ini mau aku tumis aja biar simple aja ya. Ditumis pun kata Pak Suami ini udah enak. Nah, kalau Pak Suami itu sering ya dulu makan jamur sawit waktu masih karena memang di tempat tinggal Pak Suami itu rata-rata orang berkebun sawit, jadi banyak yang di sini aku bersihinnya itu dengan teliti dan hati-hati banget ya, karena ini mudah patah gitu jamurnya, apalagi bagian atasnya gitu ya, dia kayak lembek banget gitu. Nah, ini aku liatin juga mana tahu ada. Tapi sepanjang aku membersihkan jamur sawit ini tuh belum pernah menemukan ulat. Aku kira ini tuh banyak ulatnya gitu. Ternyata pas aku lihat itu ternyata jamurnya itu soalnya ini kan tumbuhnya di kayak janjangan sawit gitu ya, jangan sawit yang sudah tidak ada buahnya, jadi kan mana tahu jadi ngeri-ngeri sedap juga aku membersihkannya. Aku penasaran banget, kepengen langsung ngebolang gitu ya jamur sawit itu, dan lain kali aku kepengen ke kebun pas musim hujan ya katanya banyaknya, jadi pengen ke kebun pergi ngebolang jamur sawit, mana tahu ternyata bentuknya ini lucu-lucu loh. Ini ada yang masih kecil banget. Nah, yang masih kecil ini dia masih diselimuti sama apa ya, kayaknya belum terbuka gitu, jadi dia di dalamnya dan semacam kayak ada bajunya gitu yang melindungi dia supaya aman di dalam. Nah, di sini aku sebenarnya bingung ini sebenarnya mau aku buang ini yang kayak selimut ini atau mau aku sayur, tapi kayaknya ini dibuang aja deh kayaknya karena lembek. Tapi sebagian tadi udah ada yang aku ambil ya karena bagus, nggak lembek gitu. Mungkin itu karena masuk ke dalam kulkas jadi ngembun gitu ya, kena air. Nah, setelah aku tanya Pak Suami tadi ini dibuang atau dimasak, ternyata itunya dibuang. Ya sudahlah, yang tadi kita ambil itu biarkan saja ya, kan sejenis jamur juga karena dia masih menempel sama besok kalau ke pasar aku kepengen beli jamur apa lagi ya. Emang dasar lah mak-mak yang ya. Ini aja belum selesai dimasak udah mikir besok ke pasar mau beli jamur mana lagi. Tapi aku kepengen beli jamur gerigit. Nah, kalau ada nanti aku mau beli jamur gerigit di pasar. Inilah memang ya mak-mak ya. Jadi kalau kita mau tidur malam itu besoknya itu udah kepikiran mau masak apa, nyayur apa buat sambal ya, nggak sih bun? Apalagi anak-anak kita sudah sekolah ya, sudah kepikiran mau dibawain bekal apa pagi. Ayo ya, ngaku aja siapa ayo. Nah, kalau bunda punya kepikiran yang sama berarti kita bestian. Oke, lanjut. Di sini aku bersihkan jamurnya lagi. Ini ada yang kecil banget kayak belum mekar gitu ya, jamurnya itu kayak bunga. Nah, ini tuh setelah aku belah bentuknya itu kayak kancing-kancing baju yang ada di depan gitu. Nah, dia ini belum mekar banget gitu.
bentuknya itu lucu dan unik-unik banget. Terakhir aku makan jamur sawit itu waktu mbak aku bawa. Waktu itu ditumis dan rasanya enak, dan mudah-mudahan nanti ini enak juga. Ada beberapa jenis jamur di luaran sana, tapi nggak semuanya itu bisa dimakan. Nah, dari yang aku tahu aja yang bisa dimakan itu ya jamur sawit, jamur kuping, jamur gerigit, sama satu lagi ada itu jamur yang besar-besar banget, aku lupa namanya. Warnanya sih warna putih agak bergerigi gitu kayak jamur gerigit, tapi bukan jamur gerigit. Iya, sama satu lagi di sini aku mau kasih tahu. Nah, kalau jamur yang bisa dibuat rempeyek itu jamur gerigit. Nah, kalau aku sendiri sih belum pernah coba ya buat rempeyek pakai jamur gerigit, cuman aku sudah pernah sih ngerasain rempeyek jamur rasanya itu enak, gurih gitu ya, dan aku nggak nyangka banget ternyata seenak itu gitu ya. Dari sebuah jamur gitu yang tumbuh di batang-batang pohon ternyata bisa diolah menjadi makanan. Biasa enak aja kali Bu bilang enaknya. Nah, di sini sambil tadi aku bersihin jamur, aku mau ngintip kegiatan Pak suami. Nah, di sini istrinya sibuk, Pak suami juga nggak kalah sibuknya. Nah, jadi Pak suami itu tadi habis dari tempat jualan, waktu aku bersihin jamur langsung beliau bawa ayam karena memang di kulkas itu stok ayam habis. Seperti biasa kalau jualan ayam itu nggak boleh habis-habis kali, di dalam kulkas itu harus ada. Jadi ini sudah dicuci ya sama Pak suami. Habis dicuci langsung Pak suami sayat ayamnya. Sih Bun, ayamnya kok habis dicuci langsung disayat gitu supaya apa coba? Supaya sama lebar sekali mana ya? Supaya lebar. Sini aku kasih tahu. Jadi ayamnya disayat gitu supaya waktu dimarinasi bumbunya itu meresap sampai ke daging-dagingnya. Jadi nanti pas udah jadi ayam fried chicken atau ayam geprek gitu rasanya itu juicy banget karena bumbunya tadi udah masuk ke dalam. Baiklah, kalau begitu kita tinggalkan perayaman. Di sini kita lanjut ke perjamuran. Dari tadi ngomongin ayam lulu, nggak terasa ini bersihin jamurnya sudah selesai. Lanjut aku mau cuci dulu. Nah, di sini aku cuci sampai 2 kali sampai benar-benar bersih. Cucinya juga gampang banget, tinggal pakai air yang banyak gitu ya. Tada, ini setelah aku cuci 2 kali udah bersih banget penampakan jamur aku ya. Nah, jadi ini belum selesai, masih ada tahap terakhir, yaitu aku mau siram nanti pakai air sambil panas. Menunggu air panas yang aku masak mendidih, di sini aku mau siapkan bumbu buat masak jamurnya. Aku itu cuman pakai bumbu dasar, ada bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, cabai hijau, dan sedikit cabai rawit. Tadi aku tambahin sedikit. Nah, di sini airnya sudah mendidih, langsung aja jamurnya aku siram pakai air yang baru mendidih tadi supaya parah kotoran-kotorannya menghempas. Oke, tadi bahannya sudah aku sulap, jadi aku rajang-rajang kecil gitu aja. Lanjut setelah minyak panas, ini aku tumis dulu sebentar sampai supaya masakannya lebih enak dan harum. Di sini aku tambahkan sedikit udang rebon. Ayo siapa lagi di sini kalau yang suka masak tumis-tumis itu dikasihin udang rebon. Selain rasanya yang harum juga enak banget. Setelah udangnya masuk, nggak lupa di sini aku masukin juga si jamurnya. Jamurnya tadi udah aku tiriskan. Kemudian aku aduk-aduk supaya merata. Nah, di sini aku masukkan garam dan juga kawan-kawannya. Nah, untuk tingkat keasinannya itu disesuaikan saja ya. Juga tingkat kepedesannya, kalau bunda-bunda suka tumisan jamurnya pedas boleh ditambahin lagi rawitnya. Oke, lanjut. Tadi aku kasih sedikit air dan aku tutup supaya matangnya itu cepet ya. Kemudian aku buka tutupnya. Nah, ini aku aduk-aduk sambil dirasa, diicip dulu, dan alhamdulillah ini sudah pas rasanya. Dan yang terakhir di sini aku kasih sedikit aduk-aduk sampai merata supaya tercampur semua. Masya Allah, harum banget sayur jamur aku. Semoga nanti Pak suami suka. Jadi nggak sabar kepengen cepet-cepet ngambil nasi hangat. Hihihi. Oke, sampai di sini dulu video kesaran dari saya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.